Baca di sini, Pak. Ikusan. Perhatikan di situ. Ada ketentuan ini ya, kematian pasien. Jadi kalau pasien itu datang di dokumen rekam medis kok tulisannya doa, berarti posisinya dia itu sudah meninggal dalam ini ya, perjalanan. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit, itu mungkin sudah tidak ada tanda-tanda untuk kehidupan dari pasien tersebut. Tuh. Atau kematian pasien pada gawat darurat. Berarti maksudnya sudah ditangani dan meninggal di gawat darurat. Atau pasiennya justru meninggal di rawat jalan, jadi sedang dilakukan pelayanan di bagian rawat jalan. Dia mungkin mau kontrol, tapi ternyata di sana setelah diperiksa kok dalam keadaan meninggal, ya berarti masuk dalam kategori tersebut. Termasuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir yang keluar dalam keadaan meninggal nanti ada kategorinya sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama NDR. Nah, kalian kalau masih ingat ngerekap sensus? Masih ingat ngerekap sensus kemarin nggak? Pertemuan berapa sebelum UTS itu loh? Masih ingat nggak kematian dibagi menjadi berapa? 2. Pasien yang keluar mati atau meninggal itu dibagi menjadi berapa jenis? 2. Di sensus kalian kan ada, di rekapitulasinya juga ada. 2, Bu. 2. Apa di lintang? Yang meninggal lebih dari 48 jam sama yang meninggal kurang dari 48 jam. Betul. Nah, yang meninggal lebih dari 48 jam itu masuk kategori ini, NDR. Jadi, kategori NDR itu adalah jumlah pasien yang dimana meninggal lebih dari 48 jam setelah dilakukan perawatan, berarti itu masuknya ke sini. Nah, ada 2 rumus. Mau menggunakan rumus Faber-Johnson atau mau menggunakan rumus Debkes. Nah, rumusnya berbeda, perkaliannya juga berbeda, satuannya juga berbeda. Kalau PJ itu adalah jumlah pasien yang meninggal lebih dari 48 jam dibagi dengan jumlah yang keluar hidup dan mati. Nah, ini kalau disimbolkan masih ingat nggak jumlah pasien yang keluar hidup dan mati simbolnya apa? Masih ingat? D, Bu. D. Ya, D besar. Discharge. Pasien keluar hidup dan mati. Nah, dibagi D dikurangi dengan jumlah pasien yang meninggal lebih dari kurang dari 48 jam. Setelah itu dikali 100%. Karena di sini dikali 100%, berarti kan nanti satuannya persen. Gitu. Nah, kalau menurut Debkes ini hanya jumlah yang meninggal lebih dari 48 jam dibagi D saja. Rumusnya berbeda ya. Kalau Faber-Johnson ini D masih dikurangi dengan yang meninggal kurang dari 48 jam. Tapi kalau menurut Debkes itu hanya dibagi D saja. Dikali 1000 per mil. Masih ingat nggih? Jadi ini adalah satuan untuk per mil. Karena dikali 1000. Jadi satuannya per mil. Nah,
Berapa kalau menurut Depkes berapa angka toleransinya? Untuk NDR, angka yang ditoleransi itu adalah kematiannya kurang dari 25 per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Jadi yang meninggal kurang dari 25 orang per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Gitu. Oke. Makanya kemarin waktu kalian ngensus itu kan tadi sudah disebutkan di Lintang. Jumlah pasien yang keluar meninggal dua jenis ya, pasien yang keluar dengan meninggal lebih dari 48 jam itu yang disebut dengan NDR. NDR. Tuh. Itu nggih. Untuk NDR ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Sekarang ke gross, ke GDR. Nah, ini yang perlu. Kalau NDR tadi kan yang lebih dari 48 jam perawatan setelah itu meninggal. Kalau GDR itu total. Totalnya semua, baik pasien yang meninggal kurang dari, yang meninggal lebih dari. Nah, total yang meninggal itu masuknya ke GDR. Nah, kalian kalau masih ingat di rekapitulasi rawat inap kemarin itu kan ada kurang lebih darinya berapa jumlahnya, kurang darinya berapa, tapi di belakangnya ada jumlah totalnya NDR plus GDR, gitu kan? Nah, coba diingat-ingat. Jadi kalau ini adalah totalnya, semuanya, semua pasien yang meninggal, baik yang lebih dari maupun yang kurang dari. Ada dua rumus juga di sini, menurut BJ atau menurut Depkes. Tapi di sini rumusnya pembaginya sama, jumlah yang meninggal seluruhnya dibagi dengan D. Menurut Depkes juga gitu, meninggal seluruhnya dibagi dengan D. Yang beda hanya di perkaliannya. Kalau BJ dikali 100%, kalau Depkes dikali 1000 per mil. Gitu. Tunggu. Terus angka toleransinya kurang dari 45 pasien yang meninggal per 1000 pasien yang keluar hidup dan mati. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum. Belum, Bu. Belum, saya lanjutkan ke post operatif. Jadi angka kematian setelah dilakukan operasi. Nah, di situ sudah saya berikan ini nggih tulisan tebal. Berarti yang masuk ke kategori post operatif kematian setelah dilaksanakan operasi itu pasien yang meninggal dalam kurun waktu 10 hari setelah tindakan operasi. Jadi hitungan setelah 1 hari tindakan operasi sampai 10 hari ke depan. Jadi kalau ada pasien yang meninggal dalam kategori itu, dia masuk ke PDR, post operative death rate. Tapi kalau lebih dari 10 hari, berarti dia sudah tidak masuk. Bisa jadi meninggalnya bukan karena operasinya gitu ya, pasca operasinya, tapi karena faktor lain. Tuh. Jadi di sini sudah saya tebalkan, itu yang kalian jadikan patokan. Berarti yang bisa dimasukkan ke sini hanya yang meninggal kurun waktunya 10 hari. Jadi dari setelah operasi sampai 10 hari ke depan. Gitu. Itu ya. Nah, rumusnya di sini jumlah yang meninggal kurun waktu 10 hari setelah dilakukan operasi dibagi dengan jumlah pasien yang dilakukan operasi pada periode yang sama dikali 100%. Nah, satuannya persen. Rata-rata statistik kematian satuannya persen per mil seperti itu. Tuh. Itu untuk PDR ya. Jadi kematian setelah dilakukan operasi. Gitu. Oke. Untuk rumus berikutnya yang keempat.
Anestesi, berarti ini pasiennya baru dianestesi ya. Anestesi itu dilakukan pembiusan. Baru dibius, belum dilakukan tindakan, ternyata pasiennya sudah meninggal. Nah, berarti pakai rumus ADR. Jumlah pasien yang meninggal karena anestesi dibagi dengan jumlah pasien yang dilakukan tindakan anestesi dikali 100%. Gitu. Kalau yang tadi kan setelah dilakukan operasi, berarti kan sudah lewat masa anestesinya atau sudah dibius baru dilakukan operasi. Tapi kalau yang ADR ini pasiennya baru dianestesi saja, jadi baru disuntik untuk dibius saja, ternyata sudah meninggal, berarti bisa dijadikan faktor-faktor penyebabnya adalah salah satunya mungkin anestesi yang disuntikkan ke pasien. Gitu ya. Terus ada MDR, ada maternal. Nah, yang bisa dikategorikan ibu yang meninggal karena ini ya maternal itu harus dari faktor ekstern, harus dari faktor internal. Jadi harus dari persalinannya atau karena kehamilan dari ibunya yang menyebabkan ibu tersebut meninggal. Nah, di situ ada catatannya. Tapi kalau misalkan disebabkan karena faktor atau faktor dari luar, itu tidak bisa masuk ke MDR. Contohnya apa? Ibu hamil, ternyata mengalami kecelakaan, berarti meninggalnya disebabkan karena faktor dari luar gitu ya, dari kecelakaan. Berarti tidak bisa masuk ke maternal death rate. Jadi yang bisa dimasukkan ke maternal death rate itu ibu yang meninggal karena mungkin proses persalinannya yang lama menyebabkan pendarahan. Nah, berarti masuk. Atau ibu hamil. Saat hamil ternyata ini mengalami apa ya? Misalkan dia punya penyakit kanker. Nah, selama hamilnya itu berkembang, kankernya juga berkembang yang menyebabkan ibu hamil tersebut meninggal. Jadi itu dipicu oleh kehamilannya, maka masuk MDR. Jadi intinya yang bisa dimasukkan ke sini itu meninggalnya karena proses saat dia melahirkan atau saat kehamilan dari si ibu itu. Kalau bunuh diri gitu kayak kecelakaan, nah itu tidak bisa masuk ke MDR. Gitu. Gitu ya. Ya belum masa udah ini kok mama mama tok orang enggak iya
Oke. Gitu. Oke, saya lanjutkan nggih. Kok kalian itu sudah mematikan kamera semua itu rebahan. Enak banget, saya juga pengen rebahan ya. Kameranya dinyalakan. Apa udah ditinggal mandi nih ya? Oh, saya aja belum mandi loh. Nah, Lintang ya senyum. Oke, saya lanjutkan ke NDR yang ke rumus yang ke-6. Tapi ini newborn ya, bayi baru lahir. Beda dengan yang tadi. Nah, kalau bayi baru lahir dibagi menjadi 3. Neonatal date, post neonatal, atau infant. Kalau neo itu berarti hitungannya dari dia lahir sampai 28 hari ke depan. Jadi bayi yang meninggal dalam posisi itu dari semenjak dia lahir sampai 28 hari ke depan, meninggalnya dalam proses itu, dalam hari itu berarti dia masuk ke neonatal date. Kalau post neo itu hitungan 28 sampai 1 tahun kehidupan. Itu post neo. Jadi kalau bayi meninggal di umur misalkan 7 bulan, Bu. 8 bulan, nah itu masuk ke post neo. Jadi terhitung dari 28 hari sampai 1 tahun kehidupan. Nah kalau infant, ini semenjak lahir, jadi dari lahir sampai 1 tahun kehidupannya. Jadi infant ini adalah ketika penambahan neo dan post neo itu nanti jadinya infant gitu ya, infant date. Nah, rumusnya di sini diperhatikan. Jumlah kematian bayi baru lahir BBL dalam suatu periode dibagi dengan jumlah seluruh bayi baru lahir yang keluar dari perawatan termasuk yang meninggal dikali 100%. Oke. Sampai newborn death rate ini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah kalau yang meninggal di kandungan itu, Bu? Itu nanti ini rumus nomor 7. Beda. Beda. Kalau ini kan newborn, yang namanya newborn itu berarti new itu baru, born itu lahir, baru lahir gitu ya. Berarti bentuknya sudah bayi gitu. Sudah melahirkan bayi dari semenjak dia lahir sampai 28 hari itu masuknya neonatal date. Kalau 28 hari sampai 1 tahun itu post neo. Kalau infant itu dari lahir sampai 1 tahun kehidupan. Gitu. Tuh ya. Nah, kalau yang meninggal di dalam janin berarti ini masuknya fetal. Nah, fetal death rate. Berarti ini meninggalnya dalam kandungan. Ada 3 pembagiannya. Ada early fetal death, ada intermediate, ada late. Nah, itu ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, ini berarti janin. Berarti dia itu meninggal dalam kandungan. Gitu. Kalau tadi kan bentuknya sudah bayi gitu. Nah, kalau ini masih janin. Nah, ini yang ditanyakan di Rizda. Kalau early itu berarti janin. Dia kurang dari 20 minggu. Coba, 20 minggu itu berarti kira-kira berapa bulan? 5. 5 bulan, Bu. 5 bulan. Yeah. Ya 5 bulan. Jadi kurang dari 20 minggu, sekitar 5 bulanan ternyata meninggal. Berarti dia masuk ke early fetal death. Jadi umur janinnya baru 5 bulan. Nah, di mana janinnya itu dari segi berat kurang dari 500 gram. Tuh. Kalau intermediate, di situ dari 20 sampai 28. Berarti di antara 5 sampai 7 ya, 5 sampai 7 bulanan.
umurnya bayi dalam kandungan itu 5-7 bulan dan ternyata dia meninggal dalam kandungan, berarti dia masuk ke intermediate. Gitu. Nah, berat janinnya itu 501 sampai 1000 gram. Itu 1 kilo. Jadi kalau sampai 7 bulan itu sudah sampai 1 kilo gitu ya. Terus kalau late itu berarti lebih dari 28 minggu. Berarti 7 bulan ke atas. Sudah mau lahir itu. Ternyata meninggal dalam kandungan. Dan berat janinnya sudah lebih dari 1 kilo. Oh iya sih. Nah itu berarti masuk ke late. Gitu. Nah berarti tadi harus dibedakan kalau newborn itu berarti bayi baru lahir. Berarti dia sudah lahir tapi meninggalnya dalam proses yang tadi. Neonatal, post neonatal, infant. Tapi kalau ini berarti masih dalam posisi kandungan. Kurang dari 5 bulan berarti dia masuk ke early fetal date gitu ya. Kalau 5 bulan sampai 7 bulan dia masuknya ke intermediate, jadi pertengahan. Kalau lebih dari 28 minggu atau lebih dari 7 bulan berarti sudah mau hampir mau lahiran ya, meninggal dalam kandungan, berarti masuk ke late gitu. Oke. Itu ya. Nah. Oke, di sini ada 2 rumus. Nanti bisa diperhatikan sendiri. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Terus ada crude. Jadi ini adalah kematian dalam 1 tahun kalender dibagi dengan penduduk di tengah tahun. Ini biasanya masuk ke rekam medis, jarang sih yang menghitung itu, seringnya dari 1 sampai 7 tadi. Kalau mulai 8 ini lebih ke kesmas ya, kesehatan masyarakat. Jadi menghitungnya adalah jumlah kematian dalam 1 tahun dibagi dengan penduduk tengah tahun gitu ya, dikali 1000. Nah, mulai nomor 8 ini lebih ke kesmas biasanya gitu. Tuh. Terus yang nomor 9 ini tuh pengen mengetahui spesifikasi yang banyak meninggal itu di umur berapa rata-rata gitu, spesifikasinya gitu. Jadi jumlah kematian kelompok umur. Jadi kita mau mengetahui kelompok umur berapa tinggi yang kalau tahun-tahun ini sering meninggal gitu ya. Kalau dulu kan 60 ke atas. Tapi sekarang sekarang kalau zaman milenial 50-an sudah meninggal. Nah, itu disebabkan karena apa? Bisa jadi gaya hidup dan sebagainya. Makanannya kan beda ya. Orang-orang dulu makanannya singkong ya kan. Anak-anak zaman sekarang kan makanannya enggak seperti itu. Pernah ada yang makan singkong tiap hari. Gitu. Ini untuk mengetahui itu. Jadi kematiannya banyak di umur berapa. Kalau ini untuk mengetahui kasus, spesifik kasus. Jadi kasus apa sih yang menyebabkan pasien itu banyak meninggal gitu kan. Stroke, hipertensi, nah itu masih tinggi kalau di Indonesia. Diabetes mellitus, tuberkulosis. Nah, kalau pengen tahu mana yang paling tinggi ya dihitung jumlah kematian kelompok penyakit X. Nah, mau ngitung penyakit apa gitu, dalam 1 tahun. Kalau tahun-tahun ini karena tahun pandemi ya pasti yang pertama kebanyakan yang spesifik kasusnya adalah COVID-19 berarti gitu. Nanti dihitung berdasarkan kasusnya. Ada berapa kasus untuk COVID-19, ada berapa kasus untuk yang di Indonesia untuk tuberkulosis gitu kan. Terus untuk diabetes mellitus atau untuk jantung, stroke, nah itu banyak. Di Indonesia masih tinggi. Tuh.
Kenapa kalau di luar negeri lebih sehat-sehat? Karena mereka semua jalan kaki, naik sepeda ontel. Di Indonesia mana ada ya? Di Indonesia semuanya kan pakai mobil pribadi, pakai motor, pakai sepeda ontel tuh paling kalau hari Minggu ibaratnya kan gitu. Kalau orang luar negeri kan rata-rata jalan kaki. Jadi semua jalan-jalan raya itu memang dilebarkan untuk pejalan kaki. Beda kalau dengan Indonesia. Jalan yang untuk transportasi yang dilebarkan, jalan untuk pejalan kakinya sedikit. Itu pun kadang dibuat jualan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu kalau cara menghitung kasusnya. Gitu. Jadi yang paling penting sampai rumus nomor 10. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, berarti kalau belum saya cukupkan sampai di sini. Nah, di belakangnya ada soal tuh. Nanti cek. Jangan sampai kelupaan lagi. Ada soalnya di belakang dikerjakan dulu, besok dibahas. Pertemuan berikutnya, kelas 20A3 berarti pertemuan berikutnya hari Rabu ya? Iya, Bu. Nggih, hari Rabu. Oke.